تحية لأهل الجنان وتحية التي لا تفوت في الزمان وتحية محبوبة عند رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال تعالى في وصية التقوى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في فضل العلم والعالم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له أما بعد. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tenang. Ini salamnya benar. Kalau salamnya beda, tanda gak benar. Nah, sekarang lagi viral salam-salam gado-gado, Pak. Padahal Islam sudah punya khairat tahiyyah fil alamin. Sebaik-baiknya salam di alam semesta. Tahiyatan li ahlil jinan, salamnya para penduduk surga. Jadi kok aneh kalau nggak pede dengan assalamualaikum, tuh aneh. Sekarang lagi viral. Al-aulad ayyuhatullah kaifa asbahtum wa ma alamatu imanikum wa nahnu minal mu'minin haqqan insya amin ya rabbal alamin. Kaifa satasma'al khutbah kiaman am julusan. Antri baru kiaman am julusan. Julusan emang tahu artinya? Julusan. Anak baru ayuhatullah mau bisa bahasa Arab, tuntasin mondoknya 6 tahun. Siap? Mudah-mudahan bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Hingga mudah-mudahan kelak bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Amin ya rabbal. Aqulu ahlan wa sahlan bikudumikum wa hudurikum jami'an. Kami ucapkan selamat datang kepada terkhusus Bapak Kiai Haji Abuman SAG MPD selaku Kasih PD Pontren Kemenak Majalengka. Alhamdulillah telah hadir memberkahi acara kita di pagi hari ini. Lalu telah hadir juga di hadapan kita, di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek Palasa. Lalu juga
dan Ramil Sumber Jaya dan yang mewakilnya Bapak Binsa, Pak Nana. Dan tentu yang kami hormati pula para jajaran wali santri Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, khususnya para wali santri baru ini. Ini al-ma'had hadza ma'hadukum wa talabahuna talabatukum. Pak Kiai, pondok ini pondoknya Pak Kiai, pondoknya ibu bapak juga, santri di sini anaknya bapak, anaknya ibu. Semua yang ada di sini tuh anaknya bapak, anaknya ibu. Sebab tahun 2010 pondok ini didirikan. Ini sudah diwakafkan oleh orang tua kami, oleh pendiri pesantren, sehingga pesantren ini sudah menjadi pesantrennya umat. Maju mundurnya Nurul Fajri bukan gimana kiainya, bukan gimana guru-gurunya, bukan gimana santri-santrinya, bukan gimana kurikulumnya, tapi gimana rasa memiliki semua orang terhadap barang wakaf ini, yakni Nurul Fajri. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, santriwan santriwati sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah. Alhamdulillah atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lantaran rasa memilikinya masyarakat, termasuk para pengabdian yang ada di Nurul Fajri, ini alhamdulillah diantaranya kita punya donatur-donatur tetap, bahkan karyawan dan pengabdian saja ini per bulan sedekah. Salah satunya yang bisa sedekah istiqomah dengan nominal besar 1 juta rupiah Pak Bu. Pengabdian ada yang menyedekahkan 1 juta rupiah per bulannya. Enggak 1 orang, enggak 2 orang. Yang kontinu sedekah per bulan itu ada beberapa belas orang. Ini saya sebutkan yang nominalnya gede aja, termasuk diantaranya ketua yayasan. Terus juga ada ini mujahidah pesantren, malaikat tak bersayapnya Nurul Fajri, orang-orang dapur. Boleh berdiri orang-orang dapur? Mana? Boleh berdiri mak? Tuh ini mujahidah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kasih tepuk tangan dulu buat mama dapur nih. Sebulan mereka sedekah 1 juta Bu. Kalau kali berapa jumlahnya mak? Coba berdiri mak, ada berapa jumlah? Ada 7 kali 7 berarti 7 juta pondok dapat dari mereka. Sebulan mereka sedekah 1 juta. Jadi ketika ada 7 orang jadi 7 juta. Dan alhamdulillah atas segala kepercayaan dan juga rasa memilikinya, antusias dari para pengabdi, alhamdulillah Nurul Fajri terus diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Alhamdulillah pada tahun ajaran sekarang ini ada 175 yang menjadi resmi santri Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Salah satunya ada santri dari Lampung, kalau nggak salah santri dari Lampung. Ini 175. Harapannya bahkan ini yang terdaftar, yang mendaftar ini bisa lebih. Kemarin juga masih ada yang daftar, tapi apalah daya, karena memang tempat kita nggak memadai dan nggak mencukupi, sehingga kami cuma bisa menerima 175 santriwan dan termasuk diantaranya juga santriwati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, setiap tahunnya ini masyarakat alhamdulillah semakin percaya, sehingga dengan bertambahnya usia Nurul Fajri ini, yang daftar itu 150, 170, bahkan pernah sampai ke angka 240. Kalau yang keluarnya setiap tahun cuman kelas akhir 30 orang, berarti kita ini selalu membutuhkan asrama-asrama baru setiap tahun. Alhamdulillah tahun sekarang dengan uang pembangunan yang Bapak berikan para wali santri baru, kita bisa membangun 3 lokal asrama. Itu di belakang yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak, anak-anak Bapak Ibu singgahi di belakang itu asrama baru. Itu uang Bapak Ibu, uang Bapak Ibu, itu bangunan Bapak Ibu, bangunan anak-anakku sekalian. Mohon dijaga dan dirawat. Nah sekarang kami pusing, asrama nambah pasti butuh kuota kelas lagi. Jadi asrama nambah otomatis butuh kelas, kuota santri makin padat otomatis butuh kelas.
Ditambah bukan kelas saja, masjid juga makin gak cukup. Yang jadi korban ini santriwati asrama di ujung, sholatnya di GSG. Kesian melihatnya, jauh. Kalau sholat zuhur, sholat asar itu jauh. Tapi kita ngambil hikmahnya aja. Santriwan santriwati jadi berpisah, sehingga santriwati punya hak pendidikannya, sehingga bisa belajar ngimamin, mimpin tahlil. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bekal ketika berhadapan dengan masyarakat kelak. Amin ya robbal. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, insya Allah nih di atas ini sudah sedikit ditumbangkan pohon, sudah dipotong, sudah ditebang. Insya Allah kita akan membangun tempat makan di atas ini, dan juga yang tempat makannya ini sehari-hari bisa dipakai untuk kegiatan belajar dan mengajar santriwan maupun santriwati. Nanti di hari Ahad bisa dijadikan tempat mudif, tempat kunjungan. Insya Allah di atas balong ini Pak Bu, bisa sambil nonton bola nanti, ataupun nanti ada acara-acara bisa di sini. Ini insya Allah kita bangun saung, nanti kelas terbuka di sini, dan mudah-mudahan bisa nyusul juga di depan asrama 1 putri dan asrama 6 putri itu bangunan lagi saung, sehingga nanti santriwati bisa sholat di sana, bisa makan di sana, bisa juga melakukan kegiatan aktivitas belajar mengajar dan hafalan di letter U kelas 1 sampai kelas 6 banat tadi. Nah ini insya Allah kita bangun, tapi Pak Bu, uangnya belum ada. Uangnya belum ada. Makanya kita nebang-nebangin dulu aja, ngundang. Mudah-mudahan Allah ngeberkahi dan memudahkan segala cita-cita dan harapan-harapan kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus para santriwan santriwati yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah, santri putra ayuhatullah. Oh, udah kepanasan. Ini belum masuk ke khutbahnya ini. Kita mulai khutbah kita pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihata liman awsona biddu'a. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada orang-orang yang senantiasa mendoakan kita. Waliman ahabbana, dan siapapun yang mencintai kita karena Allah. Wa man ahsana ilaina, dan siapapun orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Wa man dakhala baitana wa ma'hadana biniyatin hasanah, dan kita doakan pula siapapun yang memasuki rumah kita, pondok yang kita cintai ini dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka di dalam ketaatan pengabdian padanya. Mudah-mudahan Allah luaskan dan berkahkan rezeki mereka, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta rusy kepada mereka semua, sehingga mereka bisa terus beristiqomah mengabdi di jalan Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadrati nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah. Khutbatul Arsy ini adalah pekan perkenalan santri. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada yang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di pesantren, MPLS-nya diubah menjadi pekan perkenalan Khutbatul Arsy dan Olimpiade Santri Nurul Fajri. Jadi selama beberapa pekan, santri-santri baru khususnya dan santri lama itu belajar kenalan dengan lingkungan yang ada di Nurul Fajri, disertai dengan kegiatan-kegiatan olahraga, olimpiade sains, olimpiade kesenian nanti dilombakan, sehingga santri harapannya semakin kenal terhadap Nurul Fajri. Karena ada istilah nggak kenal maka nggak sayang. Maka di Khutbatul Arsy ini, Khutbatul Arsy kalau di dalam bahasa Indonesia, Arsy itu kan makhluk Allah yang tertinggi. Khutbatul Arsy ini khutbah tertinggi. Maka insya Allah yang pagi hari ini ada di sini wayahna bakal kena kritik semua. Jadi mohon berkenan untuk dikritik, untuk bisa benar-benar sesuai esensi daripada Khutbatul Arsy ini, karena memang jarang-jarang momentum seperti ini.
Anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ulama mengatakan yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquh ila jiddi thalatha. Kalau mau sukses belajar itu butuh kesungguhan dari 3 pihak. Kalau mau berhasil belajarnya butuh kesungguhan dari 3 pihak. Butuh kesungguhan dari 3 pihak. Pertama dari siapa? Pertama dari al-muta'allim. Ma makna al-muta'allim? Santri. Pertama, supaya berhasil belajarnya butuh kesungguhan dari santri. Cara bisa mendapatkan kesungguhan gimana? Cukup jawab ke Nurul Fajri, apa yang kau cari? Pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh semua santri. Gak usah dijawab ke saya, tanyakan ke diri sendiri. Ke Nurul Fajri cari apa? Kalau ke Nurul Fajri nyari makan enak, salah tempat. Makan enak datang ke restoran. Kalau butuh referensi restoran enak, nanti saya rekomendasikan. Per kali makan itu bisa 300.000, 400.000 sekali makan. Kali 3 sehari akan 3 kali, 300.000 kali 3 900.000 kali 30 hari. Nurul Fajri bisa nggak ngasih makan enak? Bisa. Tinggal uang bulanannya lebih 900.000 tadi kali 30. Bisa makan enak. Jadi ke Nurul Fajri bukan nyari makan bukan nyari makan enak, meskipun di Nurul Fajri kadang makannya enak. Makan setiap hari sama ikan. Santri putra makan setiap hari sama ikan. Lauknya tempe, tahu, makannya sama ikan. Bisa ngeliatin ikan. Bisa sambil ngeliatin ikan bu anaknya bu. Insya Allah bergizi, tahu tempe juga bergizi. Tapi kan sebulan sekali sama ayah kadang tuh diambilin ikan ini, ditanamkan pada nanam ikan, diternak. Sebulan sekali insya Allah pada makan ikan. Meskipun di sini bukan untuk makan enak, masih banyak orang-orang yang terpanggil, kasihan, prihatin. Ada santri Pak Bu yang gak suka makan nasi, tapi makan bongko doyan. Suka dia makan nasi nggak doyan, makan bongko doyan. Tapi masya Allah dengan keterpanggilan hati, keikhlasan hati, ini para pengabdian mujahidah, para pengabdian yang di dapur, tahu santri ini nggak doyan nasi, dikasih makan lontong, dibikinin lontongnya. Kalau lontongnya nggak bikin, dibeliin di luar. Masya Allah, ini bentuk keterpanggilan padahal nggak disuruh sama saya, karena orang-orang dapur punya keikhlasan sendiri dalam pengabdiannya, sehingga santri yang gak doyan ini dikasih lauk ini, dikasih makan ini. Ini at-tahaddus bi ni'mah, dan ini sudah berjalan di Nurul Fajri 12 tahun 13 tahun Nurul Fajri berjalan. Alhamdulillah orang-orang dapur juga terpanggil dengan keikhlasannya melayani para santriwan santriwati. Jadi santri kalau nyari makan enak ke Nurul Fajri salah Nurul Fajri pesantren apa restoran? Pesantren. Maka salah tempat kalau santri kesini datang hanya untuk makan enak. Kedua, Nurul Fajri ini bukan tempat tinggal yang sama kayak hotel. Kalau kamu anak-anakku sekalian mau tidur enak, tempatnya di Nurul Fajri. Salah tempat. Kalau mau tidur enak, tempatnya di hotel, sekamar cukup berdua, bertiga, berempat. Maka kalau mau tidur enak, nyaman, ada AC-nya, itu perginya ke hotel. Jangan datang ke Nurul Fajri, salah tempat. Kalau mau tidur enak, datang ke hotel. Bahkan saya berani bilang Pak Bu, khususnya anak-anakku sekalian, kalau ke Nurul Fajri sekedar nyari ilmu pun masih salah. Masih salah. Kenapa? Karena hari ini ilmu sudah bertebaran dimanapun.
Kalau kesini cuman sekedar nyari ilmu, salah tempat. Cukup di rumah beli kuota, searching Google, googling rukun iman ada berapa? Oh ada sekian, 6. Rukun Islam ada berapa? Siapa presiden RI pertama? Siapa wakil presiden RI kedua? Dan lain sebagainya. Kira-kira ilmunya bisa dicari nggak? Bisa. Maka kalau ke Nurul Fajri cuman sekedar nyari ilmu, ini pun masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Kalau benar-benar mau nyari ilmu, sekarang dunia sangat terbuka. Kamu cukup beli kuota, beli paket pulsa, sekarang bisa searching googling. Itu Google itu syekhun liman la syeikholah. Google itu guru bagi orang-orang yang nggak punya guru. Mondok di Google baru berapa hari, udah pakaian seperti kiai besar. Gurunya siapa? Asy-Syaikh Al-Googli. Asy-Syaikh Al-Googli. Kiai siapa? Kiai Google. Mbah Google. Jadi ke Nurul Fajri nyari apa? Selain nyari ilmu juga mencari keberkahan. Selain mencari ilmu juga mencari keberkahan daripada ilmu. Beda, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya tanggung jawab terhadap ilmu. Santri bisa nyari dalil, hadis, adab minum. Adab minum. Dihafal hadisnya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu namanya ilmu. Santri dapat ilmunya, dapat, hafal. Tapi amaliyahnya, tanggung jawabnya terhadap ilmu ada nggak? Minumnya masih sambil lari-larian. Ya, ada yang minumnya sambil berdiri, padahal sudah hafal hadis. Ini namanya mas'uliyatul ilm, tanggung jawab ilmu. Didapatkan dari mana tanggung jawab ilmu? Salah satunya didapatkan daripada keberkahan. Melalui apa? Khidmat, mengabdi kepada ulama. Bukan saya ulamanya, tapi guru-guru saya ulamanya. Bukan saya kiainya, tapi keberkahan kiainya dapat dari kitab-kitab yang kami ajarkan. Kepada Imam Abi Hamid Al-Ghazali, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka mengabdilah kepada mereka, niscaya kita akan mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Amin ya Rabbal. Kalau mau dapat kesungguhan belajar, itu salah satunya tanyakan ke diri, ke Nurul Fajri, apa yang kau cari. Kalau anak-anakku bisa jawab ini insya Allah tekad, semangat itu akan semakin tumbuh. Kalau tekad sudah semakin tumbuh, idza shadaqal azmu wa dohas sabil. Kalau tekadnya semakin kuat, jalannya akan semakin terbuka lebar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kullun muyassar lima khuliqalah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau memang sudah dikehendaki baik, niscaya pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesini yang kita cari adalah ilmu dan keberkahan ilmu, bukan yang lain. Yang kita cari adalah ilmu dan keberkahan ilmu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, santriwan santriwati yang kami cintai, ayuhatullah. Ini materinya ada banyak, kayaknya nggak bakalan bisa disampaikan semua karena udah kesian kelihatan kepanasan. Jadi Bapak Ibu, ayuhatullah, jawabannya apa Pak? Labbaik. Ibu, ayuhatullah. Ini materinya kebanyakan, kesian anak-anak. Saya dituntut melulu sama ustadz-ustadz senior untuk mengunjungin rumah-rumah bapak dan ibu untuk menjelaskan tentang program-program pesantren, diskusi-diskusi tentang perkembangan anak. Kira-kira kalau saya main ke rumah bapak ibu bakal diterima nggak nih? Jangan-jangan diusir lagi. Ya bahkan kalau memang nanti kita ada program itu, misalkan kunjungan ke Cirebon, konsulat Cirebon di rumah bapak siapa atau ibu siapa, mau ada pengajian dulu boleh, mau ada maulid dulu boleh, mau tahlil dulu boleh. Nanti insya Allah
yang ngajarnya alumni Yaman langsung bisa, Ustaz Robi nanti insya Allah nanti saya datang, kita tinggal diskusi aja tentang perkembangan pesantren, tentang transparansi keuangan pesantren. Karena saya bukan apa-apa Pak Bu, di dalam tubuh saya cuma daging, ada darah tulang, habis. Sulit kalau ngandelin diri sendiri untuk membangun pesantren, susah. Maka kita harus bersinergi untuk membangun Nurul Fajri ini demi kemaslahatan anak kita Pak Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan. Poin kedua, kata ulama, kalau mau dapat keberhasilan dalam menuntut ilmu, butuh kesungguhan pihak kedua. Siapa pihak kedua? Al-Ustadzu. Nah, maka saya mau kritik guru-guru juga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dulu Nabi Muhammad SAW ini pernah dikritik, pernah mendapatkan teguran oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lantaran bermuka masam kepada orang buta. Jadi guru juga bukannya tanpa kritik, boleh dikritik. Syaratnya siapa yang kritik? Guru lagi, orang yang lebih tinggi dari guru lagi. Maka yang berhak kritik ini ya saya juga nantinya. Untuk bisa berhasil menuntut ilmu anak-anak sekalian, terusus para guru juga harus mampu menjawab ke Nurul Fajri apa yang kita cari. Ustazah, kita kesini ngapain? Kalau kesini hanya ngalkulasikan untung rugi, hanya ngalkulasikan omset kita berapa, kita dapat honor berapa, insentif kita berapa, cuan ada nggak cuan. Kalau yang kita pikirin itu, lebih baik jadi buruh pabrik, jelas gajinya, jelas honornya, jelas insentifnya. Maka di Khutbatul Ars ini saya wasiat kepada semua orang, bukan cuma santri doang, guru-guru juga saya nasihatin biar adil. Terlalu kerdil diri kita. Kalau kebaikan-kebaikan pengabdian yang kita lakukan selama ini dikalkulasikan dengan omset, honor, insentif dan lain-lain, pengabdian kita nggak kehitung. Gimana pusingnya bikin edat, disibukkan dengan administrasi, belum santri yang nangis, belum santri yang ngompol, belum nanti wali santri tuntutannya seperti ini itu, belum yang lain-lain sebagainya, belum kebutuhan dan kepentingan pribadi. Saya merasakan itu sebagai guru. Maka kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu kecil kalau kita kalkulasikan dengan keuntungan dan kerugian. Nggak enak ini mah. Ini nggak ada insentifnya, nggak ada honornya. Itu sama seperti menggadaikan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai duniawi yang terhitung nilainya. Maka lebih baik kerja di pabriknya. Nabati ada, apalagi di sini kan udah mulai jadi daerah industri. Lebih baik kerja di nabatinya, lebih baik kerja di pabriknya, lebih baik jadi buruh industrinya. Para santriwan, para hadirin sekalian, santriwati yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah, santri putra ayuhatullah. Nah, kalau untuk menasehati dan mengkritik guru, ini idealnya standar minimalnya guru lagi. Kalau bapak ibu ngejelasin tentang ikhlas kepada guru-guru, rasa-rasanya itu nggak pantas. Kalau guru lagi yang ngeritik, itu masih rada pantas. Kalau ada wali santri atau siapapun yang bukan guru mengkritik guru agar ikhlas, gak usah ini dan lain sebagainya, gak usah ngarepin jasa, itu bukan yang ngajarin ikhlas. Kami sebagai guru sudah tahu apa itu arti ikhlas. Maka gimana? Itu bukan nasihatin. Itu yang ada hanya orang tua yang korek, pelit, medit. Kalau bahasa Indianya mere gehese. Idealnya orang tua itu bukan mengkritik tentang keikhlasan, tapi apa? Membantu guru untuk lebih meningkatkan produktivitas pengabdian mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rezeki, berikan rezekinya. Yang punya makanan berlebih, berikan makanan lebihnya. At-tahaddus bi ni'mah, Pak Bu. At-tahaddus bi ni'mah. Ada sebagian ustadz dan ustadzah yang ada di depan ini
Mereka senantiasa dawamul wudu, wudunya nggak keputus, setiap ngajar selalu punya wudu. Bahkan ada di antara mereka Pak Bu, ada yang senantiasa jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum ngajar Pak. Itu kelihatan di depan mata saya. Bahkan ada di antara mereka Pak Bu, ini saya cerita sedih juga ini. Depan mata saya, ihsan, honor yang dia dapatkan yang jauh dari kata UMR. Malah dia belikan printer yang seharga 700 sampai 900 ribu demi aktivitas belajar mengajar anaknya, santrinya. Dia punya gaji 900 ribu dikasih Nurul Fajri. Dia belikan printer untuk apa? Untuk menunjang aktivitas belajar mengajar Nurul Fajri. Kagak disuruh saya Pak Bu, nggak disuruh saya. Itu murni keterpanggilan hatinya, keikhlasan hatinya, kesungguhannya dalam mengabdi. Sehingga dia beliin printer, sehingga anak-anak masih bisa nulis, ngetik, berkarya. Dia print out itu sehingga disebarkan setiap pekannya ketikan-ketikan anak untuk dibaca oleh guru-guru. Masya Allah. Ini bentuk keikhlasan dan kesungguhan hati dari para guru. Maka guru, orang tua nggak pantas kalau ada orang tua yang ngomong guru itu idealnya ikhlas dan lain sebagainya. Kita lebih mengerti ikhlas. Kalau ada orang tua ngomong begitu, itu namanya korek, pelit, medit, meregehese. Kalau memang bahkan Pak, Bapak boleh tanyakan ke murokib, Bapak Ibu kalau ada ngasih sesuatu ke saya, itu mesti saya tanyakan murokibnya udah dapat belum. Karena yang lebih banyak interaksi dengan anak Bapak Ibu itu murokib, ustadz di kamar, mualim di kamar. Bahkan kalau ada yang belum dikasih, malah ngasih ke saya kirim itu paket ke murokibahnya. Boleh ditanya ke murokibahnya, karena mereka interaksi. Kita nggak tahu anak kita jam 12 malam itu gimana, jam 1 malam gimana. Ada yang pernah sakit jam 1 pagi Pak, sakit jam 1 pagi, Ustadz nganterin. Ada yang dapat kabar dari masyarakat setempat Weragati, Pak Ustadz ini ada yang kabur. Ustadz Masya Allah dari tidurnya bangun nyari santri yang kabur siapa. Ini keterpanggilan. Gak mungkin wudhu mereka dibayar, keteladanan mereka dibayar, sholat jamaahnya dibayar. Gak mungkin bisa diinsentifkan, terlalu kecil nilai-nilai pengabdian kita. Maka bantu pengabdian ini, sinergikan pengabdian ini untuk membentuk anak-anak kita yang solihin dan solihat. Amin ya Rabbal. Terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, khusus santriwan santriwati yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah. Terakhir, pertama tadi kesungguhan santri, kedua kesungguhan guru. Ketiga, supaya sukses belajar, ini butuh kesungguhan orang terakhir. Siapa? Kesungguhan orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya sadar bahwa mondokin anak atau menjadi bapak ibu hari ini itu nggak mudah. Nggak mudah, karena harus jauh dari orang yang kita cintai, harus jauh daripada anak yang kita sayangin. Itu nggak mudah, saya sadar nggak mudah. Bahkan kemarin itu makan di luar sama beberapa guru di sana, orang yang jualannya ngomong, Bapak dari Nurul Fajri? Iya dari Nurul Fajri. Kemarin ada santri yang bajunya warna hijau sama ibunya nangis. Ah, kenapa nangis Pak? Saya tanya begitu, kenapa nangis? Katanya nggak kuat mondok katanya. Yang nangisnya siapa? Anaknya kata saya, bukan ibunya. Yang nangis ibunya. Jadi anaknya yang nangis. Orang Jakarta makan di tempat yang saya makan, orang tuanya nangis katanya. Nah, terus gimana ya, ujung-ujungnya dipondokin tetap. Saya sadar nggak mudah jadi bapak dan ibu, tapi ada ibadah itu yang sifatnya tega nggak tega harus kita lakuin Pak. Bapak ngelihat anaknya disunat berdarah-darah, tega Pak? Nggak tega. Siapa yang mau lihat anaknya itu keluar darah dari tubuhnya? Siapa yang tega? Nggak ada yang tega. Tapi ibadah ada yang sifatnya tega nggak tega harus kita lakuin.
demi kesehatan dan kepribadian anak. Ada ibadah yang sifatnya harus begitu. Nabi Ibrahim mana tega nyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak semata wayangnya. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah itu ada yang sifatnya tega gak tega harus kita lakukan. Termasuk hari ini, meskipun kita berat lepas dengan anak-anak kita harus merelakannya. Bahwa anak-anak kita perlu dibina, perlu dibiasakan lingkungannya dengan kegiatan dan hal-hal yang positif. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, poin ketiga ini butuh kesungguhan Bapak dan Ibu. Pesantren ini bukan lembaga panti asuhan, bukan lembaga jasa, bukan penitipan anak, bukan bengkel ketok magic, bukan tempat sulap yang sekali diomongin bim salah bim jadi apa prok. Tadinya badung jadi soleh, tadinya penyok nakal diketok sama kiainya sekali dua kali berubah langsung jadi soleh alim dalam 1 bulan. Bukan juga lembaga penitipan anak. Nurul Fajri dari awal berdiri bahkan sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai yaumul kiamah, Nurul Fajri adalah lembaga pendidikan. Maka guru wajib mendidik, anak-anak harus siap dididik, orang tua pun ngebantu untuk mendidik dan dididik, harus ngebantu. Jadi tugas bapak dan ibu bukan cuma nitipin doang, bukan cuma bayar iuran bulanan doang, tapi harus ada sinergi. Oh, di pondok dibiasakan baca rotib, di rumah dibaca juga itu rotib. Aneh saya kalau ada orang tua laporan, Pak Kiai ini anak saya susah banget sholat jamaah, Pak Kiai ini aneh anak saya malas banget bersih-bersih. Jawaban saya sederhana Pak Bu, alhamdulillah di Nurul Fajri nggak malas gituan. Di Nurul Fajri nggak malas bersih-bersih, di Nurul Fajri nggak malas sholat jamaah. Kok bisa? Milieu yang dibentuk, lingkungan yang dibentuk. Bahkan kalau saya ngontrol subuh itu udah nggak perlu bangunin sampai ditarik-tarik Pak. Kalau ngontrol cukup ngomong nama anaknya, Li bangun Li, Li bangun Li, bangun Pak. Baru ngedengar suara, bahkan yang uniknya baru ngedengar suara Scoopy saya itu udah pada bangun. Baru ngedengar suara motor Scoopy. Kalau di Nurul Fajri bisa, harusnya harus ada sinergi yang kesinambungan antara pendidikan di pondok dan pendidikan di rumah. Kalau di pondok bisa terbiasa, harusnya di rumah juga bisa terbiasa. Nah makanya nggak ada proses pendidikan instan yang sekali seperti bengkel ketok magic dan tadi lembaga-lembaga sulap yang lainnya, nggak bisa. Jadi semuanya butuh keterpanggilan semua pihak. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf sedikit lama karena memang intisari khutbatul arsy ini adalah tajdidun niat, memperbaiki niat santri, niat guru, niat kiai, niat pendiri, niat wali santri, supaya satu fokus. Ketika kita semua yang ada di sini ikhlas mendidik, ikhlas dididik, insya Allah kita sebagaimana Allah pertemukan kita di Nurul Fajri, mudah-mudahan karena keikhlasan itu Allah pertemukan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Nasta'fikum ala jamil khati'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.